Halo teman-teman, apa kabarnya? Di video kali ini saya bakalan berbagi tips ke teman-teman, khususnya para penjual tanaman online. Bagaimana cara untuk packing tanaman yang ukurannya besar, diameter daunnya besar, agar tetap aman sampai dengan rumah konsumen kita. Jadi silahkan teman-teman lihat video ini sampai akhir agar teman-teman bisa langsung praktekkan bagaimana cara saya untuk packing tanaman yang ukuran besar. Untuk bahan-bahannya sendiri saya ada gunakan, yang pertama itu tisu makan yang persegi seperti ini teman-teman. Ini dia tisu makan. Lalu tisu toilet yang seperti ini, bentuknya gulungan. Ini dia. Yang ketiga ada koran bekas. Dan yang keempat ini adalah karton. Karton yang seperti ini mungkin agak kurang rapi teman-teman, tapi ini untuk contoh aja. Oke, ini dia keempat bahan ini. Dan yang terakhir dia ini adalah lakban. Oke, lakban yang seperti ini yang ukuran besar teman-teman. Ini dia. Untuk tahap-tahap pertamanya adalah, yang pertama teman-teman siapkan dulu karton ini yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk membungkus permukaan media tanam. Ini dia dibelah seperti ini, lalu dibungkus. Permukaan tanah yang seperti ini dia dibungkus ya. Dia dibentuk padat seperti ini teman-teman. Ini dia. Teman-teman nggak masalah dipadatin korannya sampai dia memang penuh di permukaan potnya seperti ini. Teman-teman, tujuan dari penggunaan koran ini adalah agar pada saat ada guncangan di dalam pengiriman paket, tanah ini tidak pecah ataupun tidak berserak di dalam potnya ini teman-teman. Itu adalah guna koran. Selanjutnya ini masih ditutup di permukaan media tanam. Teman-teman gunakan tisu yang persegi nih, tisu makan ini, untuk menutupi bagian di atas korannya. Ini dia setelah kita tutup tisu seperti ini. Tujuan dari penggunaan tisu ini adalah dia biasanya kalau keadaan tanamannya agak sedikit lembab, keadaan tanahnya sedikit lembab, maka biasanya koran ini bakalan nantinya agak sedikit lembab dan basah teman-teman. Jadi gunanya tisu itu adalah untuk menyerap air yang ada di dalam koran. Jadinya keadaan stabilitas dari kandungan air di media tanam, koran dan tisunya bisa terjaga tetap lembab. Kalau teman-teman hanya andalkan koran, biasanya di atas sini nanti kita bakalan lakban. Biasanya kalau keadaan korannya terlalu basah, maka koran dan lakban bakalan tidak bisa bersatu teman-teman, yang mengakibatkan nantinya media tanam ini bisa pecah. Jadinya saran saya silahkan teman-teman gunakan tisu. Tisunya seperti ini, dipadatkan juga nggak masalah teman-teman. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita lakban di permukaan media tanamnya. Cara lakbannya, teman-teman harus tarik dia seperti ini, lalu dia ditekan teman-teman. Nih seperti ini kita contohkan. Dia buat seperti ini, dipanjangkan, lalu dia wajib ditekan seperti ini. Dia harus ketat. Oke. Dan semua bagian tisu dan koran tadi harus tertutup rapat. Ini dia. Nah, setelah kita lakban, posisinya seperti ini teman-teman. Nih, dia padat mengelilingi semua bagian. Pokoknya dia patokannya teman-teman harus sampai dengan bagian paling pojok seperti ini nih. Jangan sampai tanah ataupun yang lainnya kelihatan teman-teman nih. Dan pada saat dipegang dia seperti ini, dia padat. Jadi saran saya teman-teman untuk proses lakban ini teman-teman ulangin sampai dengan dua kali, 2 lapisan gitu. Teman-teman bisa lihat ini dia. Selanjutnya ini bagian yang sebelah sini, supaya dia nggak lepas, teman-teman silahkan lakban juga pinggirnya. Ini dia seperti ini. Kalau di bagian pinggir seperti ini, dia cukup 1 kali aja. Ini dia. Ini dia proses lakban yang terakhir. Oke, selanjutnya teman-teman, biasanya kalau tanaman begonia bagian tengahnya itu agak kosong teman-teman. Jadinya silakan teman-teman masukkan lagi tisu di bagian tengahnya seperti ini. Ini dia. Nah,
Kalau sudah seperti ini, bisa dijamin bahwa tanahnya nanti bakalan nggak akan keluar lagi dan tanaman aman. Tahap untuk melindungi daunnya, kita juga masih gunakan tisu yang seperti ini teman-teman. Tetapi ini teman-teman bisa bagi 4. Bagi 4. Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih daun yang sudah lebar aja teman-teman, dan letakkan tisu seperti ini. Nah, ini dia. Teman-teman letakkan aja tisu seperti ini di bagian yang sudah lebar aja. Kalau di bagian daunnya yang masih kecil, itu sebenarnya dia menyesuaikan aja teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian yang sudah lebar aja. Tujuannya dari penggunaan tisu ini adalah agar dia nggak saling senggol dan terlipat pada saat nanti dikepakkan teman-teman. Nah, jadinya gunanya itu. Dan salah satu gunanya juga adalah agar kondisi pada daun tetap lembab teman-teman. Dalam artian bahwa lembabnya itu biasanya kalau daun itu dia di dalam kemasan pada saat dikirim, dia itu masih berfotosintesis. Jadinya untuk mencegah penguapan pada daun, saya gunakan tisu untuk bisa menyerap daun air pada daun tersebut gitu. Ini dia, kita tisu, kita balut seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita lipat teman-teman. Nah, lipat bagian-bagian yang sudah besar daunnya ataupun yang besar seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini, lalu bakalan kelihatan mana-mana aja bagian-bagian yang perlu diberi tisu. Maka kita beri tisu seperti ini. Nah, kita masukkan lagi tisu seperti ini di bagian belakang daunnya. Ini dia. Ini juga kita beri tisu seperti ini. Dia tisu ini memang sangat banyak manfaatnya. Saran saya teman-teman, silahkan gunakan tisu untuk membalut tanaman teman-teman. Saran saya jangan terlalu hemat untuk penggunaan tisu teman-teman, terkhusus pada tanaman begonia. Nah, ini adalah posisinya. Selanjutnya, guna dari tisu toilet yang seperti ini adalah dia ini untuk menggulung tanamannya. Contohnya seperti ini. Ini kita gulung seperti ini. Ini dia. Kita gulung agar dia menyatu dan tidak bergerak teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dia. Gulung sampai dengan permukaan daunnya. Nah, ini dia posisi akhirnya teman-teman. Nah, dia terbalut semua, bagian bawahnya juga jangan lupa dibalut, tangkai-tangkai daunnya. Nah, seperti ini. Oke, daunnya tadi dia nggak daun ketemu daun, tetapi daun berlapis tisu, berlapis daun lagi. Bagian permukaan daun dan di bagian belakang daun harus dilapisi oleh tisu. Dan ini adalah tahap yang terakhir, tahap pengemasan. Saya sarankan teman-teman jangan gunakan koran seperti ini untuk membalutnya, karena terkadang ada beberapa kurir yang memang untuk mereka pengirimannya kurang rapi teman-teman. Dalam artian bisa aja mereka tekan-tekan paket itu yang nantinya mengakibatkan kalau dengan bungkus koran dia bisa langsung penyok gitu. Jadi saya sarankan gunakan ini yang agak sedikit keras gitu. Penggunaannya teman-teman sebelumnya ukur diameter yang sebelah sini agar nanti pengemasannya rapi. Diameter pot bagian atas ini silahkan teman-teman ukur. Selanjutnya biasanya saya ininya digaris-garisin seperti ini, disobek-sobek seperti ini biar lebih mudah untuk membentuk lingkaran. Oke, ini dia, kita packing seperti ini. Nah, pada saat packing penekanannya pelan-pelan aja teman-teman, karena biasanya dia agak sedikit mengembang. Lalu kita packing seperti ini. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri lakban sedikit untuk bisa dia menahan. Ini dia. Nah, ini dia. Kita posisikan agar dia rapi seperti ini. Lalu kita packing bagian bawahnya, kita lakban bagian bawahnya.
bagian atasnya ditekan teman-teman. Ini dia. Ini saya sarankan teman-teman ulangin 2 sampai dengan 3 kali. Karena kalau hanya 1 kali kita khawatirkan dia nanti bisa lepas. Ini dia. Nah, ini dia posisinya. Seperti ini, sudah terkait seperti ini. Dan dipastikan teman-teman harus bagian yang dipotong ini dia harus ketat teman-teman, agar dia bentuknya sempurna dan nggak mudah nanti pecah ataupun penyok gitu. Selanjutnya adalah silahkan teman-teman di bagian atas ini, bagian permukaan ini, kardus ini teman-teman potong sedikit untuk bisa nanti menekuk bagian korannya. Karena kalau nanti posisinya seperti ini, kalau dia seperti ini dia bakalan mudah untuk tertekan. Sedangkan kita untuk mengakalinya, kita potong bagian atas ini, potongnya dalam artian seperti ini. Kita buat seperti ini aja jalurnya dulu. Ini dia. Nah, setelah itu teman-teman potong seperti ini, bentuk ukurannya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia bentuk akhirnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini, silahkan teman-teman lakban bagian atasnya supaya dia tidak bergerak. Ini dia. Lalu bagian sini juga teman-teman jangan lupa untuk dilakban. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia adalah bentuk akhirnya teman-teman. Jadi kalau posisi yang seperti ini, dia nggak mudah tertekan karena ada ini yang menahannya gitu. Jadinya daunnya, permukaan daun yang dalam ini dia masih aman. Oke, ini dia bentuk akhirnya teman-teman. Saran saya setelah teman-teman bungkus seperti ini silahkan teman-teman bungkus lagi dengan bungkus keranjang atau keranjang buah yang lainnya, packing yang menggunakan keranjang. Boleh juga menggunakan kardus yang berbentuk persegi dan juga boleh menggunakan styrofoam teman-teman. Saran saya teman-teman jangan kirim posisi bunganya seperti ini, karena kalau seperti ini tetap aja nanti bisa kurir-kurir itu bisa aja melempar ataupun paket ini bisa rusak karena benturan kalau hanya seperti ini gitu. Jadi silahkan teman-teman gunakan double packing, boleh menggunakan keranjang seperti saya bilang tadi, keranjang, styrofoam ataupun kardus teman-teman, kardus persegi. Nah, ini dia akhirnya. Akhir dari video kita itu inilah cara packing saya kalau ukuran tanaman yang dewasa. Kalau teman-teman order di Carolina Flower, seperti inilah packingannya. Sebisa mungkin nanti ukuran daun dia nggak pecah-pecah, tanaman itu nggak busuk, dan tanaman itu dia masih segar sampai ke rumah teman-teman karena posisi akarnya masih mengepal ataupun masih keras di sini gitu. Ini adalah proses packingnya teman-teman. Tetapi sebelum proses packing kita ada proses yang namanya treatment untuk anti stres pada tanaman. Nanti bakalan kita buat videonya karena kedua tahap itu, treatment dan packing, dia tahap yang nggak bisa dipisahkan. Nanti bakalan kita buat videonya untuk treatmentnya. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga teman-teman suka, semoga videonya berguna terkhusus pada penjual tanaman online. Karena untuk menjaga konsumen tetap loyal adalah kita harus memberikan kualitas packing yang baik dan kualitas tanaman yang baik gitu. Oke teman-teman, itu adalah video kita kali ini. Dan gak kalah lupa juga kalau teman-teman mau order tanaman, silahkan order di kita di Carolina Flower. Ada juga di Shopee dengan nama Carolina Flower, ada di Facebook di nama Carolina Flower, dan ada di Instagram kita dengan nama carolina.berastagi. Silahkan teman-teman lihat tanaman yang teman-teman suka. Oke, itu adalah video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.